Pernah nggak kamu merasa hidupmu itu selalu berada di titik keputusan besar? Sekali melangkah, bisa naik jauh. Tapi kalau salah, jatuhnya juga nggak main-main. Kalau itu kamu rasakan, dengarkan baik-baik. Bisa jadi ini bukan kebetulan, tapi tanda kuat dari weton pahing yang selama ini tidak kamu pahami dengan benar. Primbon Jawa menyebut pahing sebagai energi panas, tajam, dan penentu nasib. Bukan weton yang diciptakan untuk hidup datar, bukan pula weton untuk ikut arus. Dan yang jarang dibahas, banyak orang pahing gagal bukan karena nasib buruk, melainkan karena salah menggunakan kekuatannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Di video ini, kita tidak akan membahas primbon secara dangkal, tidak sekadar cocok-cocokan hari, tidak pula sekadar mitos tanpa arah. Kita akan menguraikan pahing secara jujur, terbuka, dan praktis. Bagaimana energi pahing bekerja dalam pengambilan keputusan hidup, jalur karir dan rezeki, hubungan pribadi, sampai alasan kenapa hidup orang pahing sering penuh ujian, tapi juga penuh peluang besar. Primbon Jawa kuno sudah lama membeli catatan tegas. Pahing iku abot tanggungane, gede lakune, tapi ceto dalane. Artinya, bebannya berat, jalannya besar, dan nasibnya tidak kecil. Masalahnya, di dunia modern, banyak orang pahing tidak diajari cara mengelola energi ini. Akhirnya, cepat emosi, rezeki naik turun, hubungan retak, hidup terasa capek, padahal potensinya besar. Kalau kamu pahing atau hidupmu dekat dengan orang pahing, video ini bisa jadi penjelasan yang selama ini kamu cari. Sebelum lanjut lebih dalam, aku ingin kamu jangan menonton video ini sambil lalu. Dengarkan sampai selesai. Resapi bukan sekedar percaya. Ambil yang masuk akal, tinggalkan yang tidak. Kalau di tengah video nanti kamu merasa, ini kok seperti menggambarkan hidup saya, itu bukan sugesti. Primbon memang bekerja seperti itu, diam-diam tapi tepat sasaran. Silahkan klik tombol subscribe, bukan sekedar dukungan channel, tapi sebagai penanda bahwa kamu siap memahami diri sendiri lebih dalam. Dan tulis di kolom komentar, saya pahing atau saya ingin memahami pahing. Bukan untuk pamer weton, tapi sebagai bentuk kesadaran awal. Karena setelah ini, kita akan masuk ke pembahasan yang jarang dibuka ke publik, tentang kenapa pahing tidak pernah hidup setengah-setengah, dan bagaimana mengubah panasnya jadi kemakmuran, bukan kehancuran. Dalam primbon Jawa, pahing tidak pernah ditempatkan sebagai weton yang ringan. Sejak awal ia dicatat sebagai energi panas, tajam, dan penentu nasib. Bukan weton yang diciptakan untuk hidup datar, bukan pula weton untuk ikut arus. Dan yang jarang dibahas, banyak orang pahing gagal bukan karena nasib buruk, melainkan karena salah menggunakan kekuatannya sendiri. Orang yang lahir dengan weton pahing seringkali sudah menunjukkan tanda ini sejak muda. Cara berpikirnya cenderung langsung ke inti, tidak suka berputar-putar dan memiliki naluri mengambil keputusan lebih cepat dibanding weton lain. Dalam kehidupan sehari-hari, ini kerap disalahartikan sebagai keras kepala, ego tinggi, atau sulit diatur. Padahal menurut primbon, itu adalah karakter pemikul tanggung jawab besar. Primbon Jawa menyebut pahing sebagai weton dengan beban batin yang berat. Banyak orang pahing tidak sadar bahwa hidupnya sering terasa berat bukan karena kurang rezeki, melainkan jiwanya selalu ditarik untuk melakukan sesuatu yang besar. Ketika energi ini tidak tersalurkan dengan benar, ia berubah menjadi kegelisahan, emosi yang naik turun, bahkan konflik dengan orang sekitar. Disinilah kesalahpahaman sering terjadi. Lingkungan menganggap orang pahing bermasalah, padahal sebenarnya energinya tidak mendapat wadah yang tepat. Primbon mengajarkan bahwa pahing tidak boleh dipaksa menjadi lembut secara palsu, karena itu justru mematikan jiwanya. Yang diperlukan bukan memadamkan panasnya, tetapi mengarahkannya. Dalam catatan primbon lama, pahing disebut sebagai weton yang cepat matang secara mental. Namun kematangan ini sering datang bersama ujian. Orang pahing jarang diberi hidup yang benar-benar mulus. Ada saja fase di mana ia harus memilih, bertahan di zona aman, atau melangkah ke jalur yang lebih berat tapi bermakna. Itulah sebabnya banyak pahing merasa hidupnya seperti selalu diuji. Menariknya, primbon juga mencatat bahwa pahing memiliki daya tarik alami, bukan selalu dalam bentuk penampilan, tetapi aura ketegasan yang membuat orang lain memperhatikan. Namun aura ini juga bisa menjadi bumerang. Jika tidak disadari, orang pahing bisa terlihat mengintimidasi, dingin atau terlalu dominan. Padahal niat dasarnya seringkali justru ingin melindungi atau mengendalikan keadaan agar tidak kacau.
Kesalahan besar yang sering dilakukan orang Pahing adalah menyangkal sifat alaminya. Banyak yang mencoba menjadi terlalu lunak demi diterima, atau sebaliknya menjadi terlalu keras karena lelah disalahpahami. Primbon menekankan keseimbangan. Pahing harus tetap tegas, tetapi belajar mengatur tempo dan cara menyampaikan kehendak. Dalam kehidupan modern, energi Pahing sering bertabrakan dengan sistem yang serba birokratis dan penuh batasan. Inilah sebabnya banyak orang Pahing merasa cepat jenuh, mudah frustasi, dan seolah-olah tidak cocok dengan aturan kaku. Primbon tidak menyebut ini sebagai kelemahan, melainkan tanda bahwa Pahing diciptakan untuk posisi yang lebih menentukan, bukan sekadar menjalankan perintah. Jika energi Pahing dikenali sejak awal, seseorang bisa mengubah tekanan batin menjadi daya dorong kemajuan. Namun jika diabaikan, panas ini berubah menjadi konflik internal, hubungan yang renggang, dan rezeki yang tidak stabil. Maka memahami Pahing bukan soal percaya atau tidak percaya Primbon, melainkan soal mengenali pola hidup yang berulang. Pahing bukan weton bermasalah, Pahing adalah weton dengan tanggung jawab besar. Yang sering salah bukan energinya, melainkan cara hidup yang tidak selaras dengannya. Dalam Primbon Jawa, Pahing dikenal sebagai weton yang tidak pernah netral dalam mengambil keputusan. Setiap pilihan yang diambil orang Pahing hampir selalu membawa konsekuensi besar, baik naik drastis maupun jatuh dalam. Jarang sekali hidup orang Pahing bergerak pelan dan aman. Inilah sebabnya banyak Pahing merasa hidupnya seperti berada di persimpangan terus-menerus. Primbon mencatat bahwa orang Pahing memiliki naluri keputusan yang cepat dan berani. Ketika melihat peluang, ia cenderung langsung melangkah. Keberanian ini sering menjadi sumber keberhasilan besar. Namun di sisi lain, kecepatan ini juga menjadi titik rawan. Bukan karena Pahing tidak cerdas, tetapi karena energinya lebih kuat daripada kesabarannya. Kesalahan yang paling sering terjadi pada orang Pahing bukan pada keputusan besar, melainkan pada keputusan kecil yang dianggap sepele. Contohnya, memilih rekan kerja, menentukan waktu bertindak, memilih orang yang dipercaya, atau menyepelekan firasat halus. Primbon menyebut kondisi ini sebagai ketimpangan fokus. Energi Pahing terlalu tertuju pada tujuan besar sehingga detail kecil sering terlewat. Padahal justru detail inilah yang kemudian menjadi pintu masalah. Banyak kisah hidup orang Pahing menunjukkan pola yang sama. Satu keputusan kecil yang diambil dalam keadaan emosi, marah, lelah, atau terlalu percaya diri, berubah menjadi rangkaian masalah panjang. Bukan karena nasib buruk, tetapi karena energi panas Pahing sedang mengambil alih kesadaran. Primbon mengajarkan bahwa orang Pahing tidak boleh mengambil keputusan penting saat emosinya sedang tinggi. Ini bukan larangan tanpa alasan. Saat panas, intuisi Pahing bercampur dengan ego, sehingga batas antara keyakinan dan kecerobohan menjadi tipis. Di titik inilah banyak Pahing menyesal belakangan. Menariknya, ketika orang Pahing berada dalam kondisi tenang, keputusannya justru sering tepat dan jauh ke depan. Ia mampu melihat peluang yang tidak terlihat orang lain. Primbon menyebut ini sebagai pandangan satu langkah lebih dulu. Inilah kekuatan sejati Pahing, bukan keberanian membabi buta, tetapi keberanian yang dilandasi kejernihan batin. Dalam kehidupan modern, tekanan sering membuat orang Pahing kehilangan jeda. Target, tuntutan ekonomi, dan ego sosial memaksa keputusan diambil cepat. Akibatnya hidup terasa naik turun drastis. Hari ini di atas, besok terjun. Primbon tidak menyalahkan zaman, tetapi mengingatkan bahwa Pahing butuh disiplin batin lebih kuat dibanding weton lain. Salah satu nasihat penting dalam Primbon adalah, yen wong Pahing meneng sakedap, dalane dadi ceto. Artinya, ketika orang Pahing mau berhenti sejenak, jalannya justru menjadi jelas. Diam bagi Pahing bukan kelemahan, melainkan alat kendali. Dengan jeda, energi panasnya berubah menjadi ketajaman berpikir. Kesalahan fatal lain adalah menolak nasihat. Banyak orang Pahing merasa sudah cukup yakin dengan penilaiannya. Padahal Primbon menekankan bahwa Pahing perlu satu atau dua sosok penyeimbang, yaitu orang yang berani mengingatkan, bukan sekedar memuji. Tanpa penyeimbang ini, keputusan Pahing mudah tergelincir ke arah ego. Pada akhirnya, Primbon melihat keputusan hidup orang Pahing seperti anak panah. Sekali dilepaskan, ia melaju jauh dan sulit ditarik kembali. Maka bukan soal seberapa cepat anak panah dilepas, tetapi seberapa tepat arah yang dituju. Kuncinya adalah ini, orang Pahing tidak boleh hidup reaktif. Ia harus hidup sadar, terukur, dan mau menahan diri satu langkah sebelum melompat.
Karena bagi Pahing, satu langkah kecil hari ini bisa menentukan 10 tahun hidup ke depan. Primbon Jawa sejak lama menempatkan Pahing sebagai weton yang tidak cocok hidup di bawah bayang-bayang orang lain terlalu lama. Energinya diciptakan untuk memegang kendali, menentukan arah, dan memikul tanggung jawab besar. Karena itulah, dalam urusan karir, orang Pahing sering berada di dua kutub ekstrim, sangat bersinar atau sangat tersiksa. Banyak orang Pahing merasa cepat jenuh dalam pekerjaan, bukan karena malas, tetapi karena jiwanya tidak menemukan ruang bergerak. Pekerjaan yang terlalu rutin, penuh aturan kaku dan minim kepercayaan, sering membuat energi Pahing tertekan. Primbon menyebut kondisi ini sebagai energi kependem, yaitu energi yang tertahan dan berbalik menyerang batin pemiliknya. Saat energi ini terpendam, tanda-tandanya muncul jelas. Emosi mudah naik, motivasi turun drastis, hubungan kerja penuh gesekan, rezeki terasa seret meski kerja keras. Primbon tidak melihat ini sebagai kegagalan karir, melainkan sebagai tanda salah posisi. Orang Pahing bisa bekerja sangat keras, namun jika jalurnya tidak selaras, hasilnya tetap terasa kosong. Inilah mengapa banyak Pahing tampak sibuk tapi batinnya lelah. Sebaliknya, ketika Pahing berada dalam jalur yang tepat, perubahannya drastis. Ia menjadi penggerak, bukan pengikut. Ia mampu melihat celah, membaca situasi, dan mengambil keputusan yang tidak berani diambil orang lain. Primbon menyebut ini sebagai pandangan satu langkah lebih dulu. Inilah kekuatan sejati Pahing, bukan keberanian membabi buta, tetapi keberanian yang dilandasi kejernihan batin. Dalam kehidupan modern, tekanan sering membuat orang Pahing kehilangan jeda. Target, tuntutan ekonomi, dan ego sosial memaksa keputusan diambil cepat. Akibatnya hidup terasa naik turun drastis. Hari ini di atas, besok terjun. Primbon tidak menyalahkan zaman, tetapi mengingatkan bahwa Pahing butuh disiplin batin lebih kuat dibanding weton lain. Salah satu nasihat penting dalam Primbon adalah, yen wong Pahing meneng sakedap, dalane dadi ceto. Artinya, ketika orang Pahing mau berhenti sejenak, jalannya justru menjadi jelas. Diam bagi Pahing bukan kelemahan, melainkan alat kendali. Dengan jeda, energi panasnya berubah menjadi ketajaman berpikir. Kesalahan fatal lain adalah menolak nasihat. Banyak orang Pahing merasa sudah cukup yakin dengan penilaiannya. Padahal Primbon menekankan bahwa Pahing perlu satu atau dua sosok penyeimbang, yaitu orang yang berani mengingatkan, bukan sekedar memuji. Tanpa penyeimbang ini, keputusan Pahing mudah bergelincir ke arah ego. Pada akhirnya, Primbon melihat keputusan hidup orang Pahing seperti anak panah. Sekali dilepaskan, ia melaju jauh dan sulit ditarik kembali. Maka bukan soal seberapa cepat anak panah dilepas, tetapi seberapa tepat arah yang dituju. Kuncinya adalah ini, orang Pahing tidak boleh hidup reaktif. Ia harus hidup sadar, terukur, dan mau menahan diri satu langkah sebelum melompat. Karena bagi Pahing, satu langkah kecil hari ini bisa menentukan 10 tahun hidup ke depan. Primbon Jawa sejak lama menempatkan Pahing sebagai weton yang tidak cocok hidup di bawah bayang-bayang orang lain terlalu lama. Energinya diciptakan untuk memegang kendali, menentukan arah, dan memikul tanggung jawab besar. Karena itulah, dalam urusan karir, orang Pahing sering berada di dua kutub ekstrim, sangat bersinar atau sangat tersiksa. Banyak orang Pahing merasa cepat jenuh dalam pekerjaan, bukan karena malas, tetapi karena jiwanya tidak menemukan ruang bergerak. Pekerjaan yang terlalu rutin, penuh aturan kaku dan minim kepercayaan sering membuat energi Pahing tertekan. Primbon menyebut kondisi ini sebagai energi kependem, yaitu energi yang tertahan dan berbalik menyerang batin pemiliknya. Saat energi ini terpendam, tanda-tandanya muncul jelas. Emosi mudah naik, motivasi turun drastis, hubungan kerja penuh gesekan, rezeki terasa seret meski kerja keras. Primbon tidak melihat ini sebagai kegagalan karir, melainkan sebagai tanda salah posisi. Orang Pahing bisa bekerja sangat keras, namun jika jalurnya tidak selaras, hasilnya tetap terasa kosong. Inilah mengapa banyak Pahing tampak sibuk tapi batinnya lelah. Sebaliknya, ketika Pahing berada dalam jalur yang tepat, perubahannya drastis. Ia menjadi penggerak, bukan pengikut. Ia mampu melihat celah, membaca situasi, dan mengambil keputusan yang tidak berani diambil orang lain. Primbon menyebut ini sebagai pandangan satu langkah lebih dulu. Inilah kekuatan sejati Pahing, bukan keberanian membabi buta, tetapi keberanian yang dilandasi kejernihan batin. Dalam kehidupan modern, tekanan sering membuat orang Pahing kehilangan jeda. Target,
Tuntutan ekonomi dan ego sosial memaksa keputusan diambil cepat. Akibatnya hidup terasa naik turun drastis. Hari ini di atas, besok terjun. Primbon tidak menyalahkan zaman, tetapi mengingatkan bahwa Pahing butuh disiplin batin lebih kuat dibanding weton lain. Salah satu nasihat penting dalam Primbon adalah, yen wong Pahing meneng sakedap, dalane dadi ceto. Artinya, ketika orang Pahing mau berhenti sejenak, jalannya justru menjadi jelas. Diam bagi Pahing bukan kelemahan, melainkan alat kendali. Dengan jeda, energi panasnya berubah menjadi ketajaman berpikir. Kesalahan fatal lain adalah menolak nasihat. Banyak orang Pahing merasa sudah cukup yakin dengan penilaiannya. Padahal Primbon menekankan bahwa Pahing perlu 1 atau 2 sosok penyeimbang, yaitu orang yang berani mengingatkan, bukan sekedar memuji. Tanpa penyeimbang ini, keputusan Pahing mudah tergelincir ke arah ego. Pada akhirnya, Primbon melihat keputusan hidup orang Pahing seperti anak panah. Sekali dilepaskan, ia melaju jauh dan sulit ditarik kembali. Maka bukan soal seberapa cepat anak panah dilepas, tetapi seberapa tepat arah yang dituju. Kuncinya adalah ini, orang Pahing tidak boleh hidup reaktif. Ia harus hidup sadar, terukur, dan mau menahan diri 1 langkah sebelum melongkat. Karena bagi Pahing, 1 langkah kecil hari ini bisa menentukan 10 tahun hidup ke depan. Primbon Jawa sejak lama menempatkan Pahing sebagai weton yang tidak cocok hidup di bawah bayang-bayang orang lain terlalu lama. Energinya diciptakan untuk memegang kendali, menentukan arah, dan memikul tanggung jawab besar. Karena itulah, dalam urusan karir, orang Pahing sering berada di 2 kutub ekstrim, sangat bersinar atau sangat tersiksa. Banyak orang Pahing merasa cepat jenuh dalam pekerjaan, bukan karena malas, tetapi karena jiwanya tidak menemukan ruang bergerak. Pekerjaan yang terlalu rutin, penuh aturan kaku dan minim kepercayaan sering membuat energi Pahing tertekan. Primbon menyebut kondisi ini sebagai energi kependem, yaitu energi yang tertahan dan berbalik menyerang batin pemiliknya. Saat Primbon Jawa mencatat bahwa orang Pahing memiliki daya tarik alami yang kuat. Bukan selalu soal wajah atau penampilan, melainkan aura ketegasan dan keyakinan diri yang terasa bahkan tanpa banyak bicara. Inilah sebabnya orang Pahing jarang benar-benar sendirian. Selalu ada yang tertarik, mendekat, atau ingin berada di sekitarnya. Namun justru disinilah ujian besar Pahing dimulai. Energi yang kuat ini membuat hubungan pribadi orang Pahing jarang berjalan datar. Entah dalam hubungan keluarga, pertemanan, maupun pasangan, selalu ada dinamika intens, cinta yang dalam, konflik yang tajam, dan emosi yang sulit disembunyikan. Dalam Primbon, kondisi ini disebut aura dominan. Aura ini membuat orang Pahing cenderung mengambil peran mengatur, melindungi, dan menentukan arah. Pada tingkat yang matang, ini terlihat sebagai kepemimpinan yang menenangkan. Namun ketika belum terkelola, ia berubah menjadi sikap mengontrol, menekan, atau terlalu menuntut. Banyak orang Pahing merasa, aku sudah berbuat banyak, tapi kenapa tidak dipahami? Primbon melihat ini bukan sebagai ketidakadilan hidup, melainkan perbedaan cara merasakan. Orang Pahing mencintai dengan cara bertindak, bukan selalu dengan kata-kata lembut. Sementara orang di sekitarnya sering membutuhkan kehangatan verbal dan empati yang diungkapkan. Kesalahan umum orang Pahing dalam hubungan adalah menganggap semua orang sekuat dirinya. Ia lupa bahwa tidak semua orang mampu menghadapi tekanan emosional yang ia anggap biasa. Akibatnya, niat baik berubah menjadi jarak, dan kepedulian berubah menjadi konflik. Primbon mengingatkan bahwa orang Pahing harus belajar melembutkan nada, bukan melemahkan prinsip. Artinya, ketegasan tetap dijaga, tetapi cara penyampaian perlu disesuaikan. Ini bukan soal mengalah, melainkan soal kecerdasan emosi. Dalam hubungan pasangan, orang Pahing cenderung setia dan protektif. Namun ia juga memiliki kebutuhan besar untuk dihormati. Jika merasa diremehkan atau tidak didengar, emosinya mudah naik. Di titik inilah banyak hubungan orang Pahing retak, bukan karena kurang cinta, tetapi karena komunikasi yang kaku dan penuh asumsi. Primbon juga mencatat bahwa orang Pahing sering diuji melalui orang-orang terdekatnya. Hubungan keluarga bisa penuh benturan, pertemanan bisa selektif, dan pasangan sering menjadi cermin terbesar kelemahan diri. Ini bukan kutukan, melainkan proses pendewasaan jiwa. Ketika orang Pahing belum berdamai dengan dirinya sendiri, ia cenderung membawa beban hidup ke dalam hubungan.
Emosi yang tidak terselesaikan di luar rumah akhirnya meledak di ruang paling dekat. Inilah sebabnya Primbon menekankan pentingnya pengelolaan emosi sebelum berinteraksi. Sebaliknya, ketika orang pahing sudah matang, kehadirannya justru menjadi penopang. Ia mampu menjadi pelindung, penguat, dan penentu arah yang membuat orang lain merasa aman. Aura dominannya berubah dari menekan menjadi menenangkan. Satu nasihat penting dalam Primbon berbunyi, "Wong pahing kuat ing jobo, nanging kudu alus ing jero." Artinya, pahing boleh kuat di luar, tetapi harus lembut di dalam. Keseimbangan inilah yang membuat hubungan orang pahing bertahan lama dan bermakna. Intinya, hubungan bagi orang pahing bukan sekedar soal cocok atau tidak. Hubungan adalah ladang ujian karakter. Jika gagal mengelola emosi, karisma berubah menjadi jarak. Namun jika berhasil, pahing menjadi sosok yang dihormati sekaligus dicintai. Kuncinya, kekuatan terbesar pahing dalam hubungan adalah ketegasan dan kesetiaan. Tantangan terbesarnya adalah belajar menurunkan ego dan membuka empati. Primbon Jawa menegaskan satu hal penting. Kemakmuran orang pahing tidak datang dari keberuntungan pasif, tetapi dari pengelolaan energi hidup yang sadar. Banyak orang pahing bekerja keras, berani mengambil risiko, namun tetap merasa rezekinya bocor. Dalam Primbon, ini bukan soal nasib buruk, melainkan energi yang tidak terkunci dengan benar. Energi pahing bersifat kuat dan menyebar. Jika tidak diarahkan, ia habis untuk konflik, emosi, dan kelelahan batin. Karena itu, langkah pertama dalam strategi Primbon adalah memusatkan tujuan. Orang pahing tidak boleh mengejar terlalu banyak hal sekaligus. Satu tujuan besar yang jelas jauh lebih kuat daripada 5 tujuan setengah-setengah. Primbon menyebut kondisi ini sebagai laku siji. Fokus tunggal membuat energi pahing bekerja penuh dan konsisten. Ketika fokus terpecah, rezeki ikut terpecah. Inilah alasan mengapa banyak pahing terlihat sibuk, tetapi hasilnya tidak sebanding dengan tenaganya. Strategi kedua adalah menghormati waktu hening. Berbeda dengan weton lain, pahing justru memulihkan kekuatannya saat berhenti sejenak. Diam, menyendiri, atau menjauh dari keramaian bukan tanda kemunduran, melainkan proses penajaman batin. Primbon lama menyarankan orang pahing memiliki waktu khusus untuk menenangkan pikiran sebelum mengambil langkah besar. Strategi ketiga yang sering diabaikan adalah mengendalikan konflik. Primbon dengan tegas menyebut konflik berulang sebagai bocor rezeki. Setiap pertengkaran yang tidak perlu menguras energi pahing dan membuka celah kegagalan. Bukan berarti pahing harus mengalah terus-menerus, tetapi memilih pertempuran dengan sadar. Strategi keempat adalah menjaga hubungan dengan figur tua atau penasehat. Dalam Primbon, restu dan nasihat orang yang lebih tua, baik orang tua kandung maupun sosok yang dihormati, memiliki pengaruh besar pada stabilitas hidup pahing. Mengabaikan nasihat ini seringkali berujung pada keputusan impulsif yang disesali belakangan. Primbon juga mengingatkan agar orang pahing tidak meremehkan tanda-tanda kecil. Intuisi pahing sebenarnya tajam, tetapi sering tertutup emosi. Perasaan tidak enak, kegelisahan tiba-tiba, atau mimpi tertentu bukan untuk ditakuti, melainkan dijadikan peringatan untuk menunda atau meninjau ulang langkah. Dalam praktik sehari-hari, kemakmuran pahing aktif saat ia bekerja dengan tujuan jelas, tidak memaksakan kehendak saat batin panas, berani berhenti sebelum melompat, dan menjaga keseimbangan antara ambisi dan ketenangan. Primbon menekankan bahwa rezeki pahing sering datang lewat keputusan berani yang diambil di saat tepat, bukan lewat kerja tanpa arah. Ketika energi terkunci dengan baik, peluang muncul secara tiba-tiba. Orang yang tepat, waktu yang pas, dan jalan yang terbuka tanpa paksaan. Pantangan utama orang pahing adalah keserakahan arah. Terlalu banyak rencana, terlalu banyak janji, dan terlalu banyak konflik membuat energi tercerai-berai. Di titik ini, Primbon menyebut hidup pahing menjadi berat meski potensinya besar. Ada satu petuah Primbon yang jarang dibahas. Yen pahing ngerti watese, rezekine ora kegowo wong liya. Artinya, jika pahing tahu batas dirinya, rezekinya tidak akan diambil orang lain. Batas di sini bukan hanya soal orang lain, tetapi juga batas emosi, batas ambisi, dan batas ego. Intinya, strategi Primbon untuk pahing bukan ritual rumit, melainkan disiplin batin. Kemakmuran bukan hasil memaksa semesta, tetapi hasil hidup yang selaras dengan karakter energi diri.
Saat orang pahing berhenti melawan dirinya sendiri, hidup mulai bekerja sama dengannya. Disitulah kemakmuran menjadi stabil, bukan sekedar datang dan pergi. Sampai di titik ini, satu hal seharusnya mulai terasa jelas. Pahing bukan weton untuk hidup setengah-setengah. Bukan untuk sekedar mengikuti arus, dan bukan untuk bersembunyi di balik alasan keadaan. Primbon Jawa sejak lama mencatat bahwa orang pahing memikul energi besar dan tanggung jawab batin yang berat. Hidupnya jarang tenang, bukan karena ia ditakdirkan menderita, tetapi karena jiwanya terus didorong untuk bertumbuh. Tekanan, konflik, dan pilihan besar bukan hukuman, melainkan panggilan. Jika selama ini hidupmu terasa berat, penuh naik turun, dan sering berada di persimpangan, mungkin masalahnya bukan pada nasibmu. Mungkin kamu hanya belum sepenuhnya memahami cara berjalan yang sesuai dengan energimu sendiri. Pahing tidak diminta menjadi lembut seperti air. Ia diciptakan seperti api, menghangatkan bila terkendali, namun membakar bila dibiarkan liar. Saat kamu mulai mengenali batas emosi, menghormati waktu jeda, fokus pada satu tujuan besar, dan berhenti membuktikan diri ke semua orang, disitulah hidup pahing perlahan berubah. Bukan langsung mudah, tapi lebih jujur, lebih terarah, dan lebih bermakna. Primbon tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia hanya memberi peta agar kamu tidak tersesat di jalan sendiri. Kalau video ini membuatmu berhenti sejenak dan berpikir, jangan biarkan pemahaman ini lewat begitu saja. Tekan tombol subscribe, bukan karena kamu percaya sepenuhnya pada Primbon, tetapi karena kamu menghargai proses memahami diri sendiri. Like video ini jika ada satu bagian saja yang terasa kena. Bukan untuk algoritma semata, tapi sebagai penanda bahwa kamu sedang belajar jujur pada diri sendiri. Dan tulis di kolom komentar, "Saya pahing dan saya sedang belajar." Bukan untuk dilihat orang lain, tapi sebagai pernyataan batin bahwa kamu siap bertumbuh, bukan sekedar bertahan. Ke depan, kita akan membahas weton lain, pola energi yang lebih dalam, dan sisi Primbon yang jarang dibicarakan secara dewasa. Karena memahami weton bukan soal ramalan, melainkan tentang menyadari peranmu di hidup ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap eling, tetap waspada, dan tetap setia pada jalanmu sendiri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.